ini pilpres sayang anak. Saya bilang, apa yang dimaksud pilpres sayang anak ini? Nah, dia bilang pertama adalah bahwa Pak SBY calonkan AHY sayang anak. Kedua, Ibu Sinta minta kepada Pak Prabowo supaya Yeni Wahid jadi Wapres sayang anak. Yang ketiga, ya Gibran sayang anak. Ya saya bilang ya beruntung lah orangnya pernah jadi anak presiden. Kita ini nggak pernah jadi anak presiden, jadi ya nggak dalam posisi diuntungkan. Ya ini guyon-guyon bisa serius karena menimbulkan implikasi yang luar biasa ke bidang hukum dan politik yang terjadi terutama dalam beberapa hari sekarang ini. Kita semua sudah cermati putusan MK kemarin dan bagi saya tidak mudah untuk bersikap, tapi ya bukan tidak mudah ya. Bagi saya harus mempunyai satu sikap karena memang saya seorang akademisi di bidang hukum tata negara, politik juga bersafar, dan tapi di lain pihak juga terlibat secara praktis dalam proses-proses politik, khususnya proses pencalonan presiden dan wakil presiden sekarang ini. Mudah-mudahan saya tetap konsisten dengan guru-guru saya dulu. Saya belajar dari Syahrir, saya belajar dari Natsir. Seorang cendekiawan itu tidak berkhianat kepada prinsip-prinsip yang dia pegang teguh. Walaupun dia terlibat dalam politik, tapi langkah-langkah dan putusan politiknya itu tetap konsisten, berdiri tegak di atas nilai-nilai akademik dan kecendekiawanan yang dia miliki. Mudah-mudahan saya akan tetap seperti itu. Banyak orang yang terkecoh, termasuk saya, termasuk juga Puan Anshari dengan putusan MK yang pertama. Saya mengatakan anggapan MK akan menjadi mahkamah keluarga tidak terbukti. Ya, dan seterusnya, MK masih tetap menjadi lembaga yang menjaga konstitusi. Tapi sampai pada putusan keempat, tiba-tiba kita semua agak terhenyang, dan itu sudah merupakan sepertinya sebuah kejutan besar dan sebuah anti klimaks terhadap 3 putusan yang ada sebelumnya. Bagi saya putusan yang terakhir ini problematik. Walaupun kalau ditanya kepada kita para yuris, yang berlaku dari sebuah putusan pengadilan itu yang mana? Kita pasti mengatakan yang berlaku itu adalah diktum putusan. Tapi tentu diktum putusan itu kan adalah muara dari pertimbangan-pertimbangan yang ada sebelumnya dan mengalir seperti air dari hulu mengalir ke muaranya. Tapi kalau kita telah dengan mendalam, putusan ini tidak mengalir dari hulu, dari hilir sampai ke muaranya. Dan boleh saya katakan putusan ini mengandung satu cacat hukum yang serius. Putusan ini bahkan mengandung satu penyelundupan hukum. Ya. Karena putusannya mengatakan mengabulkan sebagian, kemudian pasal 169 yang dimohon itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 kecuali dimanai ya pernah menjabat atau sedang menjabat dalam jabatan yang dipilih melalui pemilihan termasuk kepala daerah. Tadi sudah disinggung sama Pak Anshari bahwa kalau kita lihat putusan ini memang bukan putusan bulat. Ada dissenting opinion, ada concurring opinion. Kalau dissenting itu memang dia tidak setuju dengan putusan. Ya. Jadi waktu saya pertama kali jadi Menteri Kehakiman itu mengintroduksi adanya dissenting opinion itu dalam putusan pengadilan. Termasuk ketika saya ikut menyusun undang-undang Mahkamah Konstitusi itu. Dissenting dia berbeda. Kalau ada putusan kemudian ada dissenting itu ditaruh
di bagian daripada putusan itu sendiri, dan nanti dilihat skornya berapa. Karena hakim MK itu 9, kalau 4 dissenting, 5 setuju dengan diktum putusan, maka diloloskan walaupun hanya perbedaan satu. Sekarang dalam putusan nomor 90, putusan keempat MK kemarin itu, ya ada 4 hakim dissenting, ya, dan kemudian ada 2 concurring. Nah, artinya kalau dissenting seperti dikatakan oleh Pak Ansari tadi, dissenting itu putusannya itu sama, cuma argumen putusannya itu berbeda, ya. Jadi seperti itu. Jadi dia contohkan orang mau pergi ke Senen, tujuannya sama, tapi satu mutar jalan Salemba Raya, satu mutar jalan Senen lewat Patung Patani. Tujuannya sampai ke Senen juga. Jadi kalau concurring opinion, ya walaupun argumennya berbeda, dianggap setuju dengan putusan. Maka putusan itu bisa jadi 5-4. Ya, 2-3 itu setuju sepenuhnya, 2 concurring artinya setuju juga, 4 dissenting. Berarti putusan kemarin 5-4. Tapi kalau kita baca argumen yang dirumuskan di dalam concurring opinion, itu bukan concurring, itu dissenting. Nah, kenapa yang dissenting dibilang concurring? Itulah yang saya katakan penyelundupan. Diselundupkan yang concurring itu menjadi dissenting, sehingga putusannya menjadi 5-4. Kalau yang concurring itu benar-benar dissenting, putusan itu